Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun. ya, bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan, tapi masuk juga di pendidikan ya Bang ya. Sudah hadir di studio kita cowok ganteng. Ya, dia asal tulang. Iya, karena cowok. Kalau cewek kayak gue cantik. Iya, beliau bernama Bang Deris Astriawan. Lengkapnya apa, Bang? Itu sudah nama panjang. Gelarnya? Kalau dengan gelar MPD. MPD, Master Pendidikan. Magister Pendidikan. Magister Pendidikan. Iya, beliau ini sekarang bertugas di S2 Bahasa Lampung ya, Bang ya, di Unila. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal bahasa Lampung. Tentang penutur jati, ya, sikap bahasa penutur jati. Ini pas juga dengan penelitian beliau tentang penutur jati ya. Kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Bang Astriawan. Panggilnya apa ini? Bang Deris, apa Bang Astriawan? Deris saja. Bang Deris, apa kabar Bang? Alhamdulillah wawa ya tuh sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah ya sehat dulu. Semua yang lain juga. Iya. Kantong nantilah ya kan, yang penting sehat dulu. Yang penting badan, imun ya kan. Buat apa kantong tebal, imunnya drop, masuk rumah sakit. Habis ya kan. Iya kayak kamu, yang penting sehat aja. Ada kegiatan. Iya, yang penting ada kegiatan kayak kami. Aduh, kalau saya julid dengan diri saya sendiri. Curhat kali ya. Curhat dari COVID-19, aktivitas di kampus. Di kampus yang pasti sudah dibatasi ya, sesuai dengan aturan Kemendikbud. Ya, semua perkuliahan dilaksanakan online, daring ya Pak? Iya, daring. Dan kemudian juga aktivitas di kampus itu dibatasi hanya untuk pelayanan-pelayanan tertentu dan sifatnya administrasi yang administrasi yang bersifat urgent gitu. Artinya ya. Sekalipun semacam bimbingan mahasiswa dan sebagainya itu bisa tetap dilaksanakan dengan daring. Gitu. Bimbingan skripsi itu juga. Betul, ya. Bahkan setelah bimbingan biasanya kan kita ada pengesahan tanda tangan segala macam ya. Kalau memang sebelum pandemi kan kita menghadap langsung dosennya buat tanda tangan, ini sudah dengan tanda tangan digital. Jadi betul-betul membatasi pertemuan, interaksi langsung ya. Antara mahasiswa dan dosen, juga dengan staf dan karyawan. Ini untuk kebijakan untuk pandemi ini masih tetap, dan bahkan khusus di kami di FKIP Unila itu 2 minggu belakangan ini betul-betul sangat-sangat dibatasi karena melalui edaran dekan itu mewajibkan semua pelayanan itu maksimal sampai pukul 12.00. Kalau sebelumnya itu berlaku piket atau jadi staf dalam satu program studi ya, staf A atau B itu bergantian piket tetap dengan jam operasional kerja yang sama. Pukul berapa ya? 8 pagi sampai pukul 16.00. Sampai jam 4. Ya. Okay. Tapi stafnya piket. Nah, ini 2 minggu belakangan ini itu lebih pukul 12 ya? Lebih persempit sampai pukul 12, dan juga untuk jadwal piket tetap jalan. Itu kenapa? Itu mengantisipasi. Bandar Lampung merah Pak? Enggak, apa hitam? Enggak. Kalau data terkini kan sudah orange ya. Tapi memang mungkin pimpinan punya kebijakan, punya pandangan tersendiri sehingga mengambil kebijakan tersebut. Kita ngobrol tentang bahasa Lampung nih. Kalau nggak salah ya judulnya ini kadang-kadang karena dia yang punya judul, beliau ini bukan saya, jadi harus baca, takut salah. Pengembangan model kebijakan pelestarian bahasa Lampung berbasis sikap bahasa penutur jati untuk mempertahankan bahasa Lampung. Apa pentingnya bahasa daerah, khususnya bahasa Lampung di masyarakat? Kalau bicara pentingnya, ya pasti kita semua sudah tahu, pasti sangat-sangat penting ya. Dan bahkan tidak hanya di masyarakat ya, bahasa daerah, bahasa Lampung itu dalam tatanan kenegaraan pun itu sudah dijamin oleh undang-undang. Artinya apa? Posisi bahasa daerah betul-betul sangat-sangat memiliki peranan yang sangat penting, sehingga sudah sepatutnya untuk itu dilindungi, dijaga, dan dipertahankan.
kan. Nah, kemudian kalau itu di masyarakat, nah kita sebagai pemilik bahasa, ya, seyogyanya sudah apa ya, sudah saatnya lah, ya, sudah saatnya kita sebagai pemilik bahasa, utamanya bahasa Lampung ya, kita sebagai penutur jati, saya Lampung tulang bawang, kebetulan aku juga tulang bawang. Nah, sudah sepatutnya memang kita bisa menjaga eksistensi gitu. Karena selama ini bahasa Lampung memang ada, bahasa Lampung tidak punah. Tapi pertanyaannya, masih eksis nggak? Dipakai nggak? Masih dipakai nggak? Itu dia yang jadi problema saat ini. Selanjutnya eksistensi kita ini seperti apa, Pak? Bahasa Lampung hari ini. Bahasa Lampung hari ini, kalau kita bicara di kabupaten, ya, itu saya yakini ya pendapat senior juga kan sudah banyak yang berpendapat bahwa bahasa Lampung itu tetap lestari, tetap terjaga, dan utamanya itu di kabupaten-kabupaten. Ya. Lebih lagi kabupaten yang basis penutur jatinya itu cukup dominan gitu. Nah, contoh saja di wilayah kabupaten yang dominan kayak Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus gitu ya. Artinya betul-betul pemilik bahasa atau penutur jati bahasa Lampung dominan, maka itu tetap berlangsung eksis ya. Nah, tantangannya atau problemanya saat ini itu kalau kita dihadapkan dengan bahasa Lampung di kota Bandar Lampung. Memang kita tidak bisa menafikan ada berbagai faktor eksternal yang membentuk itu. Contohnya ya Bandar Lampung memang betul-betul sangat heterogen, masyarakatnya majemuk gitu. Tapi bukan berarti kemudian ya itu jadikan alasan sebetulnya, malah bagaimana kita bersiasat ya dengan adanya kemajemukan itu, dengan kultur masyarakat yang heterogen itu, kita bisa mengemas bahasa Lampung untuk tetap bisa eksis di tengah-tengah banyaknya suku bangsa yang ada di kota Bandar Lampung. Itu tantangannya. Gitu. Makanya kami pun banyak melakukan penelitian tentang itu, pengabdian tentang itu, dan salah satunya yang saya pribadi teliti itu tentang sikap bahasa penutur jati. Tadi sudah disampaikan soal faktor eksternal ya Pak ya Bang ya. Yang menjadi faktor bahasa Lampung tidak dipergunakan di masyarakat khususnya di kota ya, karena dia banyak heterogen. Untuk internalnya apa Bang? Internalnya kita refleksi kepada diri kita pribadi ya. Atau di Bandar Lampung, saya pun di Bandar Lampung, dan kita sama-sama penutur jati bahasa Lampung. Nah, intensitas bahasa Lampung kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti hari ini, ngomongnya bahasa Indonesia guys. Iya, tapi bukan nggak mau juga sih Bang Deris. Takutnya yang nonton bukan cuma kita. Iya, untuk momen ini mungkin karena ini kita prinsipnya edukasi, ya, artinya supaya informasi ini diterima utuh, maka ya kita bisa maklumi kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi untuk momen-momen atau situasi tertentu yang memang itu memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa Lampung, itu ya memang kesadaran kita itu untuk bisa menjaga menjaga bahasa kita untuk tetap bisa kita gunakan di lingkungan atau situasi-situasi tersebut. Contoh, ketika kita ada di rumah ya dengan orang tua, dengan kakak adik gitu ya, itu dibiasakan menggunakan bahasa Lampung. Saya pun ya sangat jarang, karena gini, khususnya di kota Bandar Lampung ya, dan khususnya penutur jati, itu memang komunikasi bahasa Lampung hanya berlangsung di generasi yang tua. Nah, sedangkan kita ke bawah, transfer knowledge bahasa itu di generasi tua ke yang muda itu mengalami semakin kesini semakin trennya itu semakin menurun ya. Artinya intensitas penggunaan bahasa Lampung di keluarga Lampung itu semakin menurun, khususnya di kota Bandar Lampung ya, karena itu tadi transfer knowledge di generasi tua ke generasi muda itu tidak ada tali rantai yang mengikat kuat gitu. Karena gini, banyak banyak keluarga yang si anak memandang bahwa bahasa Lampung tidak menjadi kebutuhan yang mendesak untuk saya pelajari gitu. Lain hal dengan bahasa Inggris. Ya. Kenapa?
ya saya sangat butuh karena keseharian saya akan menemukan bahasa-bahasa itu. Dan juga ya ini paling prinsip lah ya. Untuk saya melamar pekerjaan itu akan sangat dilihat ketika Aktif atau saya pasif nih bahasa Inggrisnya? betul ketika saya memiliki kemampuan bahasa asing, maka saya bisa mendapatkan Grade-nya agak tinggi. betul nilai tambah di mata HRD ya. Iya. Nah artinya ya sebetulnya itu sistem ya. Itu tadi saya bilang kenapa Iya. kemudian kebijakan itu penting untuk diambil karena satu-satunya jalan. Jadi gini, menurut teori kebijakan itu ialah alat pemaksa ya. Iya. Bagaimana kita yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu, itu bisa dipaksakan. Salah satu jalan dengan kebijakan. Iya, benar. Gitu. Nah, Dipaksakan ya. Betul. Aturan menjadi Betul. aturan. Semua kebaikan itu kadang perlu dipaksakan ya. Contoh gini deh. Kita di Muslim, sebetulnya banyak yang enak-enak itu kalau kata Bang Haji, itu kan diharamkan. Haji Romai Ramadan sebab bukan ya. Kalau Bang Haji Rahmat Kata asal bilang semua yang enak-enak itu diharamkan. Iya. Padahal tuh enak, jelas apa ya, menjadi kebutuhan. kok enak dilarang kita. gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya Aturan dari kebijakan ya. Tuhan ya. Kebijakan Aturan. Tuhan itu betul-betul bisa memaksa kita ya dengan sadar dan penuh rasa ikhlas serta tanggung jawab pastinya untuk bisa menaati aturan tersebut. Aturannya. Nah, begitupun dengan pelestarian bahasa Lampung. Dan pasti ada tujuannya ya. Pasti, Iya. pasti. Bagaimana kalau di Muslim bagaimana kita dituntut untuk menjadi manusia yang taat dan beriman. Iya. Nah, kalau di bahasa Lampung ya supaya bahasa Lampung tetap eksis. Ya HRD ya benar juga sih. HRD juga nggak akan pernah nanya untuk spesifikasi pelamar pekerjaan itu apakah menguasai bahasa Lampung enggak ya. Nah, maka di salah satu poin rekomendasi kebijakan Ada yang itu. saya sampaikan itu ada. Menguasai bahasa daerah. Betul. Oh. Dan bahkan gini, saya di hasil ini, di rekomendasi ini saya mengusulkan gini. Kita ya, ketika mau masuk kuliah, kita mau mendaftar pekerjaan, kita selalu dituntut TOEFL atau IELTS, Iya. ya, kemampuan bahasa asing. Kemudian di bahasa Indonesia kita juga biasa mendengar UKB, uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, kenapa tidak kemudian pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang itu mengadopsi daripada hal-hal tersebut? Contohnya apa? Contohnya kita adakan uji kemahiran bahasa Lampung atau UKBL, ya, yang dipersyaratkan atau yang diwajibkan kepada seluruh pelamar pekerjaan yang mendaftarkan dirinya untuk bekerja di Provinsi Lampung, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Nah, dengan begitu tuh, karena kan kita ini kan butuh penghidupan, ya. TOEFL IELTS aja kita rela deh buang kocek agak lebih dalam gitu ya. Kita rela menghabiskan waktu kita untuk belajar ke sana. Karena apa? Karena supaya bisa dapat pekerjaan yang layak. Nah, kenapa tidak kemudian bahasa Indonesia kita tarik pada posisi yang strategis itu? Berdiri sejajar dengan bahasa asing, ya, kemudian bahasa Indonesia. Sehingga apa? Sehingga bahasa Lampung itu ada bargaining position yang nyata gitu, yang nyata dan dirasakan. Artinya saya untuk bisa dapat pekerjaan itu saya wajib bisa lulus UKBL. Dengan demikian maka saya wajib belajar bahasa Lampung. Jadi itulah tanpa disadari, karena dia tadinya nggak mau, karena dia ada kebijakan dia jadi mau, alat pemaksa. Kebijakan itu alat pemaksa. Iya, sama sih ini ya paling ringan lah ya. Perda ya tentang kebijakan untuk menggunakan kata kakak dan ayu itu atu dan kiai. Iya, Akhirnya kan kiai. dipergunakan Betul. semua orang. Tabipun. Tabipun. Orang tadinya nggak menggunakan tabipun, akhirnya Betul. semua menggunakan tabipun, ya pun. Iya. Ya benar sih, memang benar. Karena kebijakan Kebijakan itu Ah, diatur betul, dalam diatur. peraturan Maka otomatis daerah. turunannya pun akan melaksanakan ikuti. kebijakan. Sama kayak ini ya, pakai batik Lampung Batik katanya Lampung, tiap hari. Apa ya. tuh? Jumat atau Rabu itu? Jumat ya? Iya, bergantung instansi sih. Kalau ada Minimal yang di seminggu Kamis, sekali kalau nggak iya, salah ya. yang pasti seminggu sekali minimum menggunakan batik. Untuk perda bahasa belum ada ya? Setiap instansi itu harus menggunakan bahasa daerah itu belum pernah ya? Belum ada kayaknya. Belum ada, tapi memang kita kalau Perda ya, Hmm. kita masih mengacunya di nomor 2 2008 tentang kebudayaan, itu masih bersifat umum, belum spesifik Belum gitu. spesifik. Tapi kalau bahasa Lampung dalam pembelajaran itu ya Pergub 39 itu 2014 kan, itu kan mewajibkan seluruh pendidikan baik itu tingkat dasar menengah untuk
muatan lokal wajibnya itu bahasa Lampung. Sudah diatur nggak? Kayak misalnya kan di kota Bandar Lampung ini kan bingung ya, kalau di Lampung Barat ya wajib untuk bahasa Lampung Barat ya, nggak Betul. mungkin kita mempelajari bahasa tulang bawah gitu, jangan juga kan gitu. Nah kalau untuk kota kayak apa nih bang, yang abang ketahui di Unila, apa semuanya dipelajari? Semuanya dipelajari. Oh kalau Unila pelajari ya, Iya. tapi kalau Tapi gini, spesifikasinya pada bahasa Lampung yang ia kuasai. Jadi pendekatannya itu dengan bahasa Lampung yang ia kuasai. Contoh gini, dia asalnya Tanggamus, ya. Maka dia terbiasa menggunakan bahasa Lampung dialek saya berarti A, ya, dan otomatis maka kami pun tidak menuntut dia untuk bisa dialek O. Yang penting kebiasaan menggunakan bahasa Lampung, intensitas itu menggunakan bisa bahasa membingungkan, Lampung. maaf ya. Mungkin kalau yang sudah jadi istilahnya sudah pembelajaran untuk guru ya. Betul. Tapi kalau untuk murid nih, untuk SD SMP itu akan membingungkan nggak sih bang? Karena ada soal-soal yang dialek A, dialek opening muridnya kan. Menurut abang ini tentang penutur jati, sikap bahasanya nih membingungkan nggak sih menurut abang? Sebetulnya gini tuh, apa ya? Kalau kita bicara sikap bahasa, ya, dan itu di pembelajar, ya, apabila kalau hasil penelitian saya tadi ya, itu kan ada beberapa poin atau responden itu berasal dari siswa. Nah, memang mereka sedikit menjadi apa ya? Menjadi betul, menjadi penghambat gitu ya, untuk bisa menguasai bahasa Lampung secara utuh gitu. Nah, tapi balik lagi, semua pembelajaran itu kan ada di tangan pendidik atau guru. Nah, maka sudah semestinya guru bahasa Lampung itu bisa mengemas pembelajaran bahasa Lampung seefektif mungkin. Efektif artian apa? Artinya tidak ada ambigu di siswa untuk bisa menguasai bahasa Lampung. Dan sebetulnya sekaligus ini apa, opini saya pribadi. Ya. Alangkah lebih baiknya ya jika suatu saat nanti kita betul-betul bisa bersepakat ya, semua tokoh adat gitu ya, juga melibatkan pemerintah untuk bersepakat menciptakan atau membentuk bahasa Lampung edisi pembelajaran. Betul. Jadi edisi pembelajaran. Jadi bagi baik itu siswa maupun masyarakat luar yang ingin belajar bahasa Lampung, dia tidak terjebak pada A dan O. Tapi dia sudah disuguhkan dengan ini loh bahasa Lampung edisi pembelajaran. Dan itu memang baik lagi ya, wajib ada pembakuannya dulu. Pembakuan bahasa Lampung. Tapi bisa nggak sih dia katakan sebagai Lampung cadang akhirnya? Ketika A dan O ini nyampur aduk ini. Sebetulnya lebih cadang lagi kalau dia nggak ngomong bahasa Lampung. itu pribadi saya. Iya, ini opini lo. Lebih cadang lagi kalau dia nggak menggunakan bahasa Lampung. Nggak apa-apa, dialek A, dialek. Saya pun begitu, ya. Saya di kampus ya banyak teman-teman dialek A. Meskipun saya dialek O, kita di tulang bawang, tapi saya juga menggunakan dialek A. Dan meskipun ada 1-2 kosakata yang saya bingung, kemudian saya beralih kode menggunakan dialek O lagi, tapi gini, bahasa itu kan apa? Komunikatif kan. Yang penting poinnya bisa didapat. Nah, artinya ketika saya ngomong dialek O atau dialek A, atau paham apa yang saya sampaikan, itu sudah ada interaksi gitu. Nah, maka kalau dia A dan O bercampur jadi satu nggak masalah bagi saya. Yang masalah itu kalau dia nggak ngomong bahasa Lampung. Lagi nih, eksternalnya nih, soal nggak keren. Karena menggunakan bahasa Lampung. Keren, ya kan? Jadi walaupun Lampungnya masih logat, ya saya nggak bisa saya bahasa Lampung itu. Padahal jelas logatnya masih kental. Masih kental, karena apa juga? Kadang-kadang kawan-kawan ini bang, kalau kita ngomong Lampung, logat Lampung diejek. Lampung kamu ya. Padahal emang bener Lampung, tapi ditanya Lampung kamu ya. Nah ini sikap-sikap yang salah ya bang ya sebenarnya. Nah itu tadi. Kalau berdasarkan teori ya tuh, sikap bahasa itu ada 4. Pertama, kebanggaan terhadap bahasa. Bangga? Atau language pride. Kemudian ada yang kedua itu tentang kesetiaan terhadap bahasa.
ya, kesadaran terhadap norma bahasa, dan yang keempat itu penggunaan bahasa. Jadi itu tadi balik tadi ya, kalau dia malu artinya apa? Ada masalah dengan kebanggaan bahasa atau sikap bahasa Iya. dia Dia malu dengan jati kebanggaan dirinya bahasa. artinya ya. Betul. Malu Artinya dengan- ada masalah dengan sikap bahasanya. Padahal bahasa daerah itu kan bahasa ibu Bahasa ibu. istilahnya, artinya dia malu dong dengan ibunya. Gimana sih? Bagaimana cara untuk mempertahankan itu sebelum kita rekomendasi soal kebijakan? Tantangannya kalau kita bicara sikap, otomatis ada upaya revitalisasi atas 4 dasar itu tadi. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kecintaan, bagaimana kita bisa menumbuhkan kebanggaan, bisa meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan bahasa Lampung. Gitu. Jadi Itu ada di pendidikan itu. Enggak. iya, kalau bicara itu ada di mana, di semua aspek ada. Aspek ya. Di pemerintah, di sekolah, di masyarakat dan institusi terkait. Gitu ya. Jadi semua ini menjadi apa ya, kolektif kolegial kerjanya. Kalau hanya pemerintah aja tapi masyarakatnya abai, nggak akan jalan. Kalau kemudian masyarakatnya giat tapi pemerintah tidak merespon, nggak juga timbul. Gitu. Kalau kemudian institusi yang nggak juga support, ya nggak ada tambahan wawasan apapun. Untuk bagaimana mempertahankan ya itu tadi dari 4 sikap itu. Betul. Ya kan. Kalau nggak bangga ya bagaimana kita menjadikan masyarakat kita menjadi bangga. Betul. Ya. Kalau nggak setia ya jangan nggak setia, hari gini kok nggak setia. Capek kan? Setia dong. Ya kan? Iya. Lalu ya bagaimana kita memicu kesadaran kita bahwa bahasa kita ini adalah bahasa yang harus dijaga. Betul. Baru kita pergunakan. Ya walaupun gue ini baru bisa ngomongnya, ya nggak masalah. Atau Nih, cawekan. cawekan loh. Ya kan? Cawekan. Walaupun ada podcastnya kan. Tuh bangga gue ada sigernya nih. Iya. Ya. Ada aksara Lampung juga. Iya, ada suara Lampungnya, no. Dimulai hal-hal kecil. Apa? Jadi jangan bilang saya Lampung cadang, karena saya memang lagi belajar. Lagi belajar. Yang cadang itu kalau dia nggak menggunakan bahasa Lampung. Iya, saya nggak cadang. Malah sekarang, Bang, kalau lagi pelajaran daring ini, rajin loh teman-teman saya itu. Bar, ini artinya apa? Oh, tiba-tiba jadi guru Iya, bahasa mendadak mendadak ya. jadi guru, ya kan? Biasa. Itu alhamdulillah, itu ya sih, Bang. Kalau soal pas aktif, saya agak belibet, Bang. Tapi kalau pasif yang Abang bilangin tadi, mau A, mau O, saya paham. Saya bisa ngertiin ya. Kecuali aksara ya. Kalau aksara saya karena mendalami, jadi di luar kepala, bacanya cepat gitu loh. Nggak, saya lagi lihat. Kalau bahasanya kamu yang bicara terserah. Terserah. Tapi Saya Lampung ngomong, Jaya bisa menjawab soal buktinya. oh iya, Nah, menjadi guru dadakan loh. Saya kadang-kadang mendaftar pada jadi guru. prinsipnya gini lah, pada prinsipnya itu tadi, yang penting Atu tetap bangga, Atu tetap setia dengan bahasa Lampung gitu ya. Kira-kira kurang apa Bang di sini? Enggak ada ya? Tapis. Ya kan? Ini simbol, Simbol penanda tuh, ya, ya penanda kan? Lampung. ada Ini situ. simbol. Kurang apa saya dicintanya? Cuman kok nggak ada setia sama saya? Itu bukan saya ngomong ya. Curhat ini. Itu bukan saya ngomong ya. Ya. Aduh, ya sudah mempertahankan. Artinya cara dengan mempertahankan itu melalui kebijakan. Menurut Betul. Bang ini harus ada kebijakan agar lebih mengikat. Nah, apa rekomendasi kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Oke. Di sini ada ini Pak Sekri, ya. Ada model kebijakan pelestarian bahasa Lampung. Dan di sini yang pertama itu secara konstitusional dan yang kedua secara institusional. Konstitusional dan institusi. Ya. Nah, untuk yang di konstitusi, nah itu ada 3 ranah. Pertama pemerintah, yang kedua ada sekolah, ya, dan kemudian yang selanjutnya ada di masyarakat kebijakannya ya. Nah, di sini ada cukup banyak. Nah, mungkin saya satu dua ya, saya sampelnya saya ambil untuk di pemerintah. Satunya UKBI, UKBL, UKBL 9, Uji Kemahiran Bahasa Lampung, untuk menjadi prasyarat bagi siapapun yang mendaftar pekerjaan di Provinsi Lampung. Ya. Kemudian yang kedua juga menjadikan bahasa Lampung menjadi menjadi mata kuliah wajib di semua PTN dan PTS se-Provinsi Lampung. Seperti mata pelajaran akhirnya Seperti ya. betul.
gitu. Jadi sama ini kan yang di kampus baik negeri maupun swasta, mata kuliah umum wajib itu selalu bahasa Indonesia dan agama, PKN. Nah, maka khusus di Provinsi Lampung, dan itu sangat memungkinkan untuk bisa ada regulasi ya, wajib salah satu MKU-nya, mata kuliah umum wajibnya yaitu bahasa Lampung gitu. Tapi kalau PTN kebijakannya bukan di daerah nggak, Bang? Daerahnya pusat. Sebetulnya pusat pun bisa merespon atas usulan daerah kok. Contoh kalau di bahasa Lampung itu bukan pusat yang kemudian inisiasi, ya menginisiasi, tapi atas mereka hanya usulan menyetujui ya. itu atas usulan daerah. Jadi balik iya, lagi benar. bagaimana responsibilitas kita di Lampung, utamanya pemerintah, untuk bisa menangkap hal-hal yang demikian. Gitu. Nah kemudian ada banyak hal di sini yaitu ya, contoh memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada pihak-pihak yang berkontribusi aktif dalam pelestarian bahasa Lampung. Ya, penghargaan. Nah ini agak prihatin gitu. Banyak tokoh-tokoh senior kita ya, itu yang memang betul-betul concern di bahasa budaya, tapi kurang mendapat perhatian. Ya. Dan bahkan mohon maaf sekali, kehidupannya pun sangat-sangat sulit sebetulnya. Miris malah. Betul ya. Ya sudah banyak kasus, sudah banyak contoh, dan semestinya memang pemerintah lebih aktif, karena jika bakal bisa lestarinya bahasa Lampung ya ada di tokoh-tokoh kita itu gitu ya. Saya bisa bahasa Lampung karena ada orang tua saya, ya semakin ke atas semakin ke pendahulu-pendahulu kita. Nah artinya kalau seandainya gitu ya, ini terjadi, si pendahulu-pendahulu atau si tokoh-tokoh itu yang senior-senior itu sudah tidak ada ya, maka sudah putus kan, transfer ilmunya sudah putus. Nah selagi belum sampai ke titik itu, maka pemerintah lebih respon. Artinya apa? Dia betul-betul bisa memberikan jaminan sosial. Dengan begitu kan dia lebih lebih semangat untuk tetap berkegiatan di bidang bahasa dan budaya. Dengan demikian juga pasti minimal sekali masyarakat lingkungan sekitar dia itu akan dia tawai akan dia latih, akan dia ayong berkenaan dengan bahasa dan budaya Lampung. Jadi prinsipnya ada 20 formulasi kebijakan. Ada 20 formula. Apa? Ya. Yang macam-macam ini. Ini mau saya bacain semua. Enggak apa-apa, bacain aja. Oke ya. Biar siapa tahu ada yang denger ya pemerintah. Siap. Yang pertama, mengimplementasikan secara tegas dan mengikat regulasi yang telah dibuat dan disahkan terkait pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Sama ini sudah ada, tapi belum ada aturan yang mengikat dan tegas ya. Seperti Perda mungkin. Betul. Kemudian yang kedua, menginisiasi terjalinnya kerjasama dan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan lembaga terkait dalam rangka memasyarakatkan bahasa Lampung. Kenapa? Karena selama ini provinsi punya agenda sendiri, kabupaten, kota di balik otonomi. Betul. Iya. Punya agenda sendiri, kemudian lembaga pun punya agenda. Terpisah-pisah. Dan itu sebetulnya kalau kita gabung itu akan semakin, gerak langkahnya akan semakin signifikan. Membentuk dan menetapkan kawasan berbahasa Lampung yang dibina. Oh, kayak kampung wisata gitu Betul. kan? Kampung bahasa Kampung jadinya bahasa, ya. yang dibina dan terprogram. Itu untuk kota apa untuk daerah maksudnya? Kampung itu? Utamanya di lokasi, kota, tapi kota tidak ya. menutup kemungkinan di kabupaten juga. Oh gitu. Jadi kita lihat aja vitalitas bahasanya mana yang sudah mulai rendah. Itu yang tempat yang paling rendah yang diciptakan ya. Betul. Kalau sudah ada mah ngapain ya, kalau lagi? dia sudah intensitas Cukup penggunaan tinggi, ya sudah. Buat apa kita ambil yang rendah? Ambil di tempat yang memang Contoh, kurang. misalnya di kabupaten kan ada pokon-pokon yang dominan suku Lampung. Nah, otomatis kan bahasanya bahasa Lampung. terjaga. Nah, maka kita tarik ke pokon-pokon atau tiuh-tiuh atau desa-desa yang mayoritas suku lain ya. itu Misalnya orang Bali banyak di tempat. kita buat kampung bahasa. Kampung Dan bahasa. itu dibina ya tuh, Iya. sama ini kan dibuat, Ditinggalin, benar. Iya, Nggak jadi ada monitoring. kalau di daerah tuh mungkin bisa di tempat-tempat transmigrasi. Betul. Itu yang dijadikan Ya, kampung bahasa. Kemudian yang keempat, mohon maaf, membuat program tahunan yang terencana dengan target peningkatan intensitas penggunaan bahasa Lampung. Iya. Program tahunan banyak.
tapi targetnya apa? Targetnya itu harus jelas, jangan cuma ngabisin anggaran. Betul. Jangan cuma yang penting anggaran terserap, ada program kegiatan selesai. Tapi targetnya, outputnya, benang merahnya nggak jelas, itu aja. Iya, artinya ada program tahunan dan itu ada target peningkatan intensitas penggunaan bahasa Lampung. Ada hasilnya. Betul. Untuk bahasa Lampungnya maksudnya, untuk bahasanya ya. Oke. Yang kelima, menyusun rancangan pola pendidikan bahasa pada anak yang terlahir di keluarga amalgamasi. Apa tuh maksudnya? Keluarga amalgamasi ialah keluarga yang terbentuk atas dua suku bangsa yang berbeda. Contoh, si ayah suku Batak, si ibu suku Lampung. Oh gitu. Maka bahasanya pun ya itu wajib ada stimulus khusus, pendekatan khusus ya, karena ayahnya Batak, ibunya Lampung. Nah, maka ada rancangan yang bisa mengakomodir keluarga-keluarga tersebut. Jadi bahasa Batak yang tetap jalan, bahasa Lampung juga tetap terjaga. Sama ini kan gini, banyak kasus kenapa nggak bisa bahasa Lampung pada ibunya Lampung? Iya, bapak saya Batak, jadi karena ngomong Batak nggak, ngomong Lampung nggak, jadi bahasa Indonesia hilang kan. Kewajiban menggunakan bahasa Lampung di instansi pemerintah, sekolah-sekolah. Nah, ini seperti perda yang lainnya ada. Kewajiban menggunakan bahasa Lampung sebagai bahasa pengantar dalam forum pertemuan resmi. Sejauh ini hanya tadi pun. Tapi minimal ya langkah-langkah awal diselipi lah. Satu dua bait sesuai lisan. Sastralisasi mungkin pantun ya, tapi pun ngalimpuran. Itu dimulai juga itu ya. Jadi apa ya? Dengan adanya pembiasaan begitu kan, otomatis si pendengarnya ini kan semakin tertarik. Mahapun jama saya Tuhan Raja. Itu keren banget itu. Artinya tidak hanya sebatas tali pun, tapi ada minimal langkah paling awal 1-2 bait. Tapi kalau memang ternyata ke depan bisa lebih banyak, ya kenapa tidak gitu. Karena akan makin banyak orang-orang yang mencari ya akhirnya ya. Betul. Harus menggunakan pembuka itu dengan pantun Lampung. Woi, semua orang akan mencari akhirnya. Kemudian ini pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik ya untuk konten bahasa Lampung. Sama ini kan sudah ada ya, ada berapa lah ya media cetak khususnya, itu yang ada rubrik khusus untuk bahasa Lampung. Tapi memang ya maksud saya karena ini sudah masuk ke dunia digital, maka bagaimana pemerintah bisa lebih proaktif mengemas itu. Ya mereka ada sumber daya ini kok. Tugas Kominfo nih kayaknya. Betul, mereka ada sumber daya dan itu ahli dan handal. Mereka ada anggarannya. Ya, jadi sangat memungkinkan. Beda dengan kami ini modal nekat aja. Kami ini modal semangat. Betul, kami niat ada, kami konsep ada. Tapi memang tahu ya nggak ada guys. Susah, cita-cita aja banyak ya kan. Mentok lagi soal itu. Kalau sudah DAO itu sudah paling dalamnya, uangnya uang itu ya DAO. Iya, mentok ini jadi inilah cuma cara saya ini. Karena nggak punya DAO. Ini curhat yang ketiga kan. Kita mengadakan kongres bahasa Lampung. Ya. Nah, kongres ini kayaknya mau dimulai ya. Sebetulnya itu sudah diagendakan di tahun lalu. Corona ya. Tapi karena ada pandemi belum dibatalkan. Belum ya? Belum. 2021 juga belum? Nah, nggak tahu di 2021 apakah dijadwalkan ulang atau tidak. Tapi kalau yang saya tahu di 2020 itu sudah ada gitu. Mata anggarannya pun sudah disahkan. Tapi memang karena COVID ya udah dipangkas ke COVID. Pengadaan teknologi yang menunjang pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai bahasa Lampung. Ya. Ini masih dengan berkaitan dengan IT tadi. Kemudian lagi ini mengakomodir dan menghimpun kelompok atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebahasaan. Contoh kan kita ada EMPAL, itu semakin digiatkan lagi. Dan ini saya lagi ya, maunya saya lagi atau opini saya lagi, melibatkan generasi muda. Karena ya memang EMPAL itu isinya para pengimbang adat ya. Tapi akan semakin lebih berarti kalau itu kemudian melibatkan anak-anak muda gitu. Jadi kami muda-muda ini bisa tahu, bisa dapat wawasan, bisa ikut memberdayakan. Betul. Karena EMPAL ini kan hanya sebuah organisasi, bukan
bukan sebuah penyimbang adat ya, maksudnya bukan sebuah lembaga adat, tapi dia lebih ke organisasi dan memang Perhimpunan. harus dan memang harus dipergunakan juga yang muda-muda, jangan yang tua-tua. Iya. Itu salah satu masukan. Biar yang muda ini jadi tokoh juga guys. Atau minimal kelak ketika menjadi tokoh dia sudah tahu harus ngapain. Iya. Sama ini kan ketika dihadapkan dengan satu kasus, nah kami yang muda-muda ini kan kebingungan. Kadang-kadang ilmunya juga mentok di tua aja guys. Nah, artinya supaya apa? Supaya ilmu itu Turun. bisa turun ke kami yang muda-muda. Gitu. Dan melaksanakan evaluasi dan refleksi penyelenggaraan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Evaluasi itu penting dalam Iya, setiap wajib. artinya ketika ada kebijakan ini, ada program ini, wajib ada evaluasinya untuk mengukur tingkat tercapaian tujuan. Iya, wajib. Gitu. Nah, kalau di sekolah ada banyak juga tuh, ada sekitar 13, di masyarakat ada banyak, ada sekitar 7. Nanti ini kelamaan pemirsa yang nah, Kayaknya kalau mengerti sekali beliau. kalau yang institusionalnya ini ada Unila, Ada Unila, kemudian ada kantor bahasa, kantor bahasa, kemudian ada Empal, Empal, Dewan Kesenian Lampung, Kesenian Lampung, dan media. media. Iya benar. Memang satu lagi yang harus jadi implementasi bagi pemerintah adalah memberikan peraturan ya, peraturan pemerintah, Perpu apa itu, misalnya per wali kota gitu ya. Hotel, tempat wisata itu mempergunakan minimal masuk pintu, ya kan, mengucapkan tabipun, bahasa Lampung, mempergunakan bahasa-bahasa seperti pantun dan sebagainya. Itu mulai dari situ, biar masyarakat yang masuk ke daerah Lampung juga ini cepet-cepet juga cari kamus, ya kan? Iya, cari kamus mereka. Karena sama ini kalau kita masuk hotel, selamat siang Bapak Selamat Ibu. siang Bu Ibu, gitu doang. Di Indomaret juga harusnya gitu. Ya kan, Indomaret Alfamart, selamat siang katanya kan. Apa yang bisa dibantu itu dipakai bahasa Lampung. Keren itu. Kalau pemerintah bisa. Kalau perwali kan kalau nggak salah sudah ada ya. Salah satunya kayak Siger, kemudian yang kedua wajib tempat-tempat pembelajaran hiburan itu menyetel musik Lagu, Lampung. musik ya, live dan ini sebenarnya Iya. kan. Tapi itu belum soal bahasa ya. Itu Belum belum soal itu ucapan, bahasa. ya. Itu hanya apa ya, pembiasaan supaya memasyarakatkan bahasa Lampung. Iya. Nah, itu keren tuh kalau Indomaret itu ya. Keren tuh ya. Ya Tapi tapi saya itu. akan beli. Nah, habis saya dibeli. Mantap itu. Ayo siapa ada bupati wali kota yang mampu, Pak? Rekomendasi kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Bang Deris Astriawan ini sudah lengkap ya. Sudah istilahnya nggak ada lagi yang kurang lah. Baik itu implementasinya, baik itu peraturan konstitusionalnya sampai ke institusi yang berkewajiban untuk mempergunakannya, untuk mendalaminya. Ini sebuah kebanggaan guys, sebuah kebanggaan. Lampung itu sudah ada S1-nya, tapi memang belum berjalan ya, mungkin karena COVID atau apa. Tahun ini insya Allah. Tahun ini insya Allah udah. Penerimaan sudah. Oh, gitu? Cuma memang operasional perkuliahan belum berjalan. Belum. Karena masih penerimaan mahasiswa. Cerita dong Bang, ini sebuah apa ya? Ini harus dibagi-bagi nih sama masyarakat. Oke. Ini sebelumnya saya mohon izin buat seluruh pimpinan ya. Ini sebagai media informasi. Dan mudah-mudahan ini semakin membuat Prodi Bahasa Lampung diminati. Iya. Jadi masyarakat Lampung semuanya alhamdulillah ya, dengan penuh perjuangan tim ya, yang kemudian didukung oleh pemerintah provinsi, didukung oleh Unila ya, pimpinan-pimpinan fakultas dan universitas, dan alhamdulillah tahun ini SK1 Pendidikan Bahasa Lampung itu sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Alhamdulillah. Nah, ini sebuah prestasi dan apa ya, cita-cita lama gitu ya masyarakat Lampung yang Akhirnya terwujud gitu. Nah, berkenaan dengan bagaimana sih Prodi Bahasa Lampung tahun ini, program studi pendidikan bahasa Lampung ini sudah mulai menerima mahasiswa. Kita baru saja menyeleksi atau menerima ya, itu jalur penerimaan SNMPTN. SNMPTN. Ya. Nah, ini sudah masuk ke tahap untuk jalur penerimaan SBMPTN.
Nanti juga insya Allah ada jalur mandiri ya, kemudian juga nanti ada jalur PMPHP. Jadi kalau yang sudah disepakati oleh pimpinan itu insya Allah tahun ini akan menerima sekitar 70 mahasiswa. Wah, Gitu. bagaimana respon masyarakat kita yang ada? Nah, kalau respon tuh ini Yang daftar ini banyak nggak? apa yang saya rasakan aja ya. Saya berbagi kisah apa yang saya rasakan. Bahkan ketika SK itu terbit dan infonya sudah kemana-mana, ada satu ibu-ibu ya yang asalnya di pesisir barat nelpon saya sampai nangis itu bukan nangis yang Merinding saya. nangis sesegukan gitu, nangis sesegukan. Ya Allah. Kenapa? Karena dia itu punya adik. Hah? Adik itu sampai 2 tahun dia nggak mau kuliah. Kalau dia mau kuliah dia hanya mau di bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Sama 2 tahun ini kan kami berjuang, tapi memang buah hasilnya itu di tahun 2020. Nah, sedangkan itu sudah mau masuk tahun ketiga. Kalau si anak ini tidak kemudian dikuliahkan, maka batas SBMPTN dia kan habis untuk daftar. Nah, kemudian ketika info ini sampai, jadi betul-betul si Ayunya itu apa ya? Rasanya kalau dia mengisahkan jantung saya ini sudah miwang di dalam jantung. Udah miwang di jantung. Betul-betul apa ya? Adiknya sudah masuk, sedangkan ini sudah dibuka. Dan dia sudah mengambil sikap dia akan mendaftarkan ulang adiknya untuk masuk di bahasa Lampung. Itu. Salam buat yang diucapkan beliau. Mbak siapa tuh? Saya lupa siapa. Kok Mbak si Atu? Atau siapa itu? Saya lupa namanya. Lupa. Ya, salam ya. Itu salah satunya ya. Keren. Tapi kalau yang lainnya ya banyak juga yang WA, yang telepon. Oh, saya aja ikut seneng loh, ikut apa? Wah, gitu loh. Benar. Padahal Excited. iya, padahal saya mah sebenarnya saya kuliah enggak. Tapi saya maksudnya gitu. Iya, ada kalau boleh saya sebut ya, ada yang ikut berperan sangat salah satunya adalah Mami Farida. Wah, itu saya apresiasi banget, dan tim-timnya itu termasuk beliau guys. Jadi, itu termasuk beliau nih. hidupnya atau di bahasa Lampung ini ya pionirnya ada di, kami manggilnya sapaannya Mami ya, ada di Mami Farida. Dan alhamdulillah juga atas izin Allah beliau tetap dikasih kesehatan sampai terbitnya SK ini. Iya. Saya sebagai tim hanya mendampingi paling 1-2 tahun belakangan ini. Tapi memang beliau Dan concernnya, dia udah kayak gitu, kita udah sedih nih, mulai sedih nih Om. concern beliau itu sejak tahun 98 ketika waktu D3, kemudian 2006 Iya. D3 ditutup ya, kemudian perjuangan sejak saat itu sampai dengan tahun ini. Iya. Jadi saya paham dan bahkan ya saya mendampingi beliau juga ya, baik itu ke kementerian, terakhir kami itu minta rekomendasi L2 Dikti karena Unila itu masuknya di Palembang, kami ke Palembang. Nah, ketika itu kami pemaparan dan saya siapkan semuanya, dan Mami Farida menyampaikan poin-poin itu hingga Sesdirjennya itu, sekretaris kepala L2 Dikti yang wilayah 2 itu betul-betul terbuka gitu. Dan tanpa kami sadari ternyata alhamdulillah di siang itu juga rekomendasi keluar. Dan saya menyaksikan langsung, bahkan saya videokan bagaimana isak tangis Mami ketika menerima rekomendasi. Karena itu tahap final, ketika rekomendasi sudah didapat, visitasi kementerian, terbit SK. Jadi ya beliau, dan kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih mewakili tim ya pastinya ke pemerintah Provinsi Lampung, di mana Pak Gubernur itu sangat concern. Kami audiensi dan pada hari itu juga langsung dieksekusi, temui Wagub, disposisi saya langsung. Kami menemui Wagub dan terima kasih juga buat Ibu Wagub yang sudah sangat menyambut baik kami ya. Bahkan beliau pada saat itu juga langsung nelpon ke kementerian karena kebetulan beliau punya hubungan baik waktu itu dengan Pak Menteri ya, dan langsung diagendakan ke kementerian. Nah, jadi bahkan
Bu Wagub itu mendampingi langsung ke Jakarta. Iya. Tim S1 Bahasa Jadi kalau ada Lampung. netizen yang bilangin Bu Wagub itu nggak cinta sama Lampung, salah ya guys. Beliau betul-betul concern dan bahkan bukan lagi pemikiran beliau, fisik beliau pun hadir mendampingi Iya. tim ke kementerian gitu. Nah, kemudian juga ke Dinas Pendidikan yang pasti. Nah, yang selanjutnya ke pimpinan universitas kami, Prof. Karmani, Rektor Humila, beserta WR 1, 2, 3, dan 4, dekan beserta seluruh wakil dekan, dan semua pihak yang terlibat yang pastinya lebih banyak lagi. Adi Sabda, MGMP Bahasa Lampung, atau KKG Bahasa Lampung, itu luar biasa sekali gitu. Pokoknya ini hasil kerja kita semua, bukan Iya. kerja kami, hasil kerja kita semua. Iya. Makanya Kembali lagi bahagia untuk masyarakat Lampung. kita semua masyarakat Lampung. Iya. Saya aja turut bangga loh. Iya, saya tuh pas ngedengar udah di ACC rekomendasi S1-nya. Oh, saya gitu. Terus saya tuh, loh, kenapa saya? Iya kan? Saking bangganya betul. loh saya ini gitu loh. Betul. Karena memang kegelisahan saya adalah soal guru-guru yang seharusnya mengajar bahasa Lampung di sekolah-sekolah itu kadang-kadang cabutan, Bang. Dan itu bukannya saya tidak merasa bahwa guru-guru itu tidak punya kualitas dan kuantitas, tapi memang harus ada keahlian spesifikasi Salah soal satu kompetensi yang dimiliki guru ialah profesionalisme. Itu wajib dimiliki. Bentuknya apa profesionalisme? Ya nggak mungkin lah ada guru bahasa Lampung bidang studinya dia matematika. Iya, hanya karena dia bisa ngomong bahasa Betul. Lampung. Karena beda ya guys ya dengan yang namanya hanya penutur dengan teori keilmuan. Itu harus ini gitu. Jadi kalau saya cuma bisa ngertiin, beda dengan yang ahlinya, guru-gurunya itu. Betul. Iya, Dan gitu. mudah-mudahan ya inilah jalannya. Nah, salah satu juga yang belakangan ini banyak sekali nelpon saya. Bahkan kemarin MGMP Lampung Tengah nelpon lagi pada kumpul nanya karena mereka ingin konversi. Jadi kan Konversi. betul. Mereka ingin konversi ngikut ke S1 Bahasa Lampung gitu. Sehingga mereka bisa ikut PPG dan sertifikasi lewat jalur Bahasa Lampung. Nah, itu sedang sudah diagendakan akan dibahas gitu. Dan pasti kami upayakan semaksimal mungkin. Insya Allah. Apa yang enggak untuk Lampung? Betul. Kadang-kadang kelihatan lebay, tapi itu kesetiaan saya loh. Sikap bahasanya bagus. Bang Deris, Siap. sepertinya penelitian dan tentang program studi S1 Bahasa Lampung sudah cukup. Nah, tolong dong berikan motivasi atau ajakan atau apa terhadap masyarakat Lampung yang hari ini kurang. Tapi saya tidak bicara yang tidak ya, yang saya aktif enggak, tapi yang hari ini masih malu, masih nggak bangga, masih nggak setia, dan masih nggak sadar soal bahasa Lampung. Ajak dong. Oke. Jadi teman-teman semua, utamanya generasi muda ya, dan bagi kita semua yang asli Lampung, kita semua masyarakat Lampung yang tinggal dan menetap di Lampung, itu sudah seyogyanya memiliki sikap bahasa yang positif. Apa itu sikap bahasa positif? Ditandai dengan 4 hal yang disebutkan tadi. Adanya kesetiaan terhadap bahasa Lampung, adanya kebanggaan terhadap bahasa Lampung, adanya kesadaran terhadap bahasa Lampung, dan adanya penggunaan bahasa Lampung. Ketika 4 hal itu bisa kita tumbuhkan, maka dengan sendirinya bahasa Lampung itu saya yakin akan tetap lestari, dan bahkan saya yakin ketika itu bisa berjalan baik, eksistensi bahasa Lampung tidak akan kalah dengan bahasa-bahasa daerah yang lainnya gitu. Dan balik lagi ya, ini bagaimana kita pribadinya menyikapi gitu. Dan mudah-mudahan ketika nanti geliat itu sudah hidup di masyarakat, pemerintah bisa langsung menangkap itu dan merencanakan berbagai program, juga institusi terkait untuk bisa semakin menunjang eksistensi bahasa Lampung gitu. Karena kalau bicara bahasa Lampung ada, tapi eksis atau tidak, nah ini yang menjadi problem. Menjadi PR kita. Betul. Semua. Iya, Mak Ganta kapan lagi? Mak Ram sapa lagi. Ya, terima kasih Bang Deris. Sama-sama Atu Novel, Iya, terima kasih terima sudah kasih. diundang. Luar Iya. biasa. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa mengundang Bang Deris Astriawan. Sebuah kebanggaan saya juga bisa diundang. Aduh, ini balas pantun.
lah yang namanya orang Lampung yang budaya ya, adat orang adat berbudaya atau orang adat budaya atau apalah ya, itu selalu halo Kak ini ya, ini bilang iya makasih juga. Iya, terima kasih sekali lagi Bang Deris, semoga semakin sukses. Amin. Maju terus di kampusnya Prodi Bahasa Lampungnya ya, S1-nya itu. Dan teman-teman juga yang punya sekali adik puari semuanya silahkan, ayo kita gabung daftar ke S1 Pendidikan Bahasa Lampung. S1 Pendidikan Bahasa Lampung, jangan sampai ketinggalan. Iya, jangan sampai kelewatan tahun depan. Sekali lagi terima kasih Bang Deris. Titip salam sama kawan-kawan Siap, tim yang sudah memperjuangkan bahasa S1 Bahasa Lampungnya. Semoga yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya Novelia Yulitin Sanggem bersama Bang Deris Asriawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.